Hai, salam kenal semuanya. Bersama saya, Dian. Selamat datang kembali di Dapur DDTC News. Kalau biasanya pajak dibahas dengan serius, nah lewat dapur ini kami akan mencoba memasaknya dengan lebih santai. Saat ini saya sudah bersama Wildan dan Nora buat ikut ngomongin pajak. Nah, Wildan dan Nora, untuk dapur edisi kali ini kita akan membahas isu yang sepertinya belum ramai dibahas ya. Mungkin teman-teman juga belum familiar dengan istilah yang mau kita bahas hari ini. Belanja perpajakan. Kita tahu selama ini pemerintah memberikan banyak insentif pajak, termasuk untuk kelompok rumah tangga. Saat kita berbelanja barang kebutuhan pokok, ternyata sebenarnya tidak dikenakan pajak. Atau saat kita sedang berobat ke rumah sakit, atas jasa layanan kesehatan tersebut juga tidak dipungut pajak. Nah, berbagai insentif pajak tersebut adalah contoh dari belanja perpajakan yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebetulnya, apa sih belanja perpajakan itu, Nora? Apakah sama dengan belanja negara yang kita kenal di APBN? Istilah belanja perpajakan itu agaknya memang lebih tidak familiar ya, atau bahkan lebih asing dibandingkan penerimaan pajak misalnya. Karena memang penerimaan pajak itu banyak dibahas, sedangkan belanja perpajakan nih tidak gitu. Tapi untuk kita memahami belanja perpajakan itu apa, kita perlu paham dulu nih bahwa belanja perpajakan itu berbeda loh dengan belanja negara. Kalau misalnya kita ngomongin tentang belanja negara, maka pada dasarnya belanja negara ini berarti setiap pengeluaran negara untuk belanja pemerintah. Misalnya belanja modal, belanja pegawai gitu ya, untuk gaji dan tunjangan pegawai, lalu subsidi seperti itu, atau mungkin ketika pemerintah membangun jembatan, rumah sakit, jadi kan masuk belanja modal ya, atau belanja operasional. Yang mana masyarakat tuh bisa lihat nih fisiknya seperti apa. Lalu juga dia tuh rekap dalam APBN, dalam laporan anggaran, dalam laporan keuangan pemerintah pusat gitu. Tapi berbeda nih dengan belanja perpajakan. Belanja perpajakan itu secara umum didefinisikannya sebagai deviasi atau ketentuan khusus yang berbeda nih daripada ketentuan secara umumnya atau ketentuan normalnya atau benchmarknya. Nah, ketentuan khusus ini biasanya yang kita sebut adanya fasilitas pajak atau insentif pajak begitu. Ketika pemerintah memberikan suatu insentif atau ketentuan khusus, maka pada dasarnya ada suatu potensi penerimaan yang berkurang atau hilang. Nah, maka secara tidak langsung itu sama saja seperti pemerintah ada pengeluaran nih, ada belanja atau expenditure. Makanya disebutnya adalah belanja perpajakan. Jadi meski tidak langsung terlihat, tapi sebenarnya ada pengeluaran di situ melalui kebijakan-kebijakan pajak. Seperti itu. Kalau misalnya kita contohkan, sebenarnya contohnya tuh banyak banget ya. DDTC sendiri kan punya buku panduan insentif pajak tuh, itu kan tebal sekali karena memang insentif yang diberikan oleh pemerintah tuh banyak. Padahal di buku itu kan baru insentif yang berdasarkan pengajuan. Padahal kita juga punya nih insentif yang tanpa pengajuan. Seperti misalnya pembebasan PPN atas sembako atau layanan pendidikan, itu termasuk belanja perpajakan. Atau ada kemudahan-kemudahan seperti tarif PPh final 0,5% untuk UMKM. Itu juga termasuk belanja perpajakan. Jadi sebenarnya contohnya banyak. Ya, atau tadi ada PPN DTP untuk rumah tapak, itu juga termasuk belanja perpajakan. Emang nominal belanja perpajakan yang dikeluarin pemerintah itu berapa, Nom? Karena tadi jumlah insentifnya yang diberikan tuh banyak, macam-macam. Jadi jumlah ini estimasi ya. Kalau kita bicara belanja perpajakan karena nggak ada nilai realnya. Itu juga besar. Diestimasikan tuh kalau berdasarkan laporan belanja perpajakan di tahun 2023 yang terakhir keluar itu sampai 362,5 triliun. Jadi jumlahnya besar banget. Banyak ya, Nor ya? Kira-kira kelompok mana sih yang paling banyak menikmati belanja perpajakan ini? Kalau misalnya kita bicara penikmat, karena jumlah fasilitasnya juga macam-macam, jadi sebenarnya nggak hanya masyarakat ya, kementerian atau lembaga pun menikmati gitu. Misalnya seperti ada PPN tidak dipungut untuk barang-barang keamanan negara. Tapi kalau bilangnya atau bicaranya tentang yang terbesar, maka yang terbesar itu berdasarkan laporan belanja perpajakan 2023 itu adalah sektor rumah tangga dan UMKM. Karena kita tahu nih kan UMKM itu ada juga nih pengusaha kecil yang tidak wajib PTKP, sehingga mereka tidak wajib untuk memungut dan menyetor PPN. Itu kan juga termasuk belanja perpajakan. Ada juga PPh final dengan tarif 0,5%. Itu kan sebenarnya juga termasuk belanja perpajakan. Kalau dari sektor rumah tangga misalnya, kita tahu pembebasan atau fasilitas PPN untuk barang kebutuhan pokok, layanan pendidikan, layanan kesehatan, itu kan juga banyak dinikmati oleh rumah tangga. Jadi penikmat terbesarnya adalah UMKM dan rumah tangga. Nah, Wildan, belanja perpajakan ini tuh memang ada di Indonesia aja atau lazim juga di luar negeri? Sebenarnya di negara lain juga insentif itu merupakan hal yang lumrah ya. Jadi seharusnya insentif-insentif dimaksud juga dikategorikan sebagai belanja perpajakan.
Cuma hingga saat ini masih belum ada definisi yang pasti mengenai belanja perpajakan. Itu yang membuat cakupan belanja perpajakan cenderung bervariasi, dan bahkan mungkin hingga saat ini masih ada beberapa negara yang belum membuat laporan belanja perpajakan. Kalau merujuk ke data Global Tax Expenditure Database, setidaknya baru ada 111 negara yang sudah melaporkan belanja perpajakan, sedangkan 105 sisanya masih belum membuat laporan yang sejenis. Nah, Indonesia itu termasuk salah satu negara yang sudah membuat laporan belanja perpajakan sejak tahun 2018. Memang tujuan laporan belanja perpajakan ini apa sih? Buat transparansi ya? Betul, Dian. Jadi transparansi itu termasuk salah satu tujuan utamanya. Dengan laporan belanja perpajakan, masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai dampak fiskal dari suatu belanja pajak. Namun, laporan belanja perpajakan juga menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini sudah berlaku. Contohnya, laporan belanja perpajakan di Amerika Serikat diterbitkan setiap tahun, setiap kali pemerintah membahas APBN bersama DPR di negara tersebut. Jadi, laporan belanja perpajakan itu memang idealnya dipublikasikan agar masyarakat bisa mengawal kebijakan pajak yang sudah diterapkan oleh pemerintah, dan juga agar bisa dikawal dalam hal ada penyalahgunaan ataupun penyelewengan ataupun ketidakadilan. Nah, di Indonesia kan sebenarnya juga laporan belanja perpajakan itu sudah terbit tiap tahun ya. Tapi kok rasanya gaungnya belum terlalu terdengar. Artinya ini kayaknya pemerintah juga masih punya PR ya untuk bisa menarasikan belanja perpajakan ini kepada masyarakat. Tujuannya simpel sih, biar publik juga tahu kemana uang pajak mereka dipakai. Pada akhirnya, kebijakan pajak kan sebetulnya kontrak fiskal ya antara rakyat dan pemerintah. Artinya rakyat juga sepertinya perlu tahu kemana uang pajak mereka dipakai. Setuju. Jadi bukan cuma soal narasi kebijakan, tetapi bagaimana memastikan belanja perpajakan yang ada saat ini sudah tepat sasaran atau belum. Nah, teman-teman, berbagai obrolan kami tadi hanya sebagian kecil dari laporan khusus fokus DTC News bulan ini. Buat kamu yang ingin tahu lebih lanjut tentang belanja perpajakan, dapat membaca laporan kami melalui link yang tersedia di kolom deskripsi. Kalau begitu, Wildan dan Nora, terima kasih untuk obrolan santainya hari ini. Sampai jumpa di dapur DTC News edisi berikutnya.